Ide naro kerejo amak karoa. Perusahaan Belawan Indah bergerak di bidang jasa transportasi, ekspedisi. Kontraktor. Berarti untuk alat-alat berat. Alat-alat berat deh. Hah? Oh, untuk media kontraktor. Oh, udah. Geliling karya di sini. 2000 ya. Oh, udah. Terus permasalahan di keluar Sakarejo PHK Sepia sama dia cerita nah. Kalau cerita pada waktu itu memang kan kebaran 2020 menolongkan. Berangkat pada waktu House Indian. Olo. Baru. Jadi saya masih cari barang untuk dapat turun di baru. Olo. Menuju arah bulan itu Medan. Posisi mah pas ketibatan di Simpang Bangko, Simpang Rumai. Olo. Panggil mami itu ngalana ang merdeka terus dia mang bolong mulung tuh. Olo. Panggil di rumah makan. Jadi pada waktu menginap di rumah makan aku mah bangun di pasien pamang teh. Olo. Lupa berserap. Roda 3 air, truki mobili. Roda 22, terus? Aku mau berserap pada waktu yang makan, aku warna dulu menunggu nema. Sama baru lagi, saya bilang di berserap. Olo. Kan pernah so sih belum aku semua dia makan. Di rumah makan tuh menunggu masa itu kurang lapor untuk polisi mah. Olo. Saya pernah buat surat bilang polisi balik marah dulu ya. Saya usaha ini suruh mengganti 100% bantuan harga negara. Olo. Bilang ulang ketengahnya. Sedia na baru harus 100% bani haroa. 7.200 amang dari kalah sertana. Ala yang ulang ala anong makapit. Pesabat. Jala sida bedi moto na sida do mulu bani dang na memang paling to 50% na nama. O gawe beto solusi mengalui na second. Kalau baru saya tidak mau bayar karena itu kan sudah tidak baru lagi komang. Jadi kalau memang second ya tidak apa-apa saya ganti karena memang itu sebagai kewajiban saya, tanggung jawab saya dan kerja itu kemanusiaan dia makan. Iya. Artinya karena kalau lagi tidak ada lagi sekarang sebenarnya. Di rumah tak tahu sama rumah yang lama itu murah. Bagaimana terbaik tentang pernah aku sudah makan ini sebelum itu berusaha kalau karena Olo. Olo sedia pakai kopi ngacari. Kalau perjanjian lama sebenarnya cara tanong udah memang membayar mau perjanjian lama itu surat kuasa pada waktu hasil PLS 3 itu masih jadi ada Sony pak. Ada menurut tapi mana nama saya ini pertama saya di mediasi habis di kantor kerjaan. Siapa itu di mana? Siap besar loh. Siap besar juga. Ada sarana hukum memang itu siap besar juta. Pesangon di tenaga kerja. Mana sih undang-undang perburuan mulai dari tahun 2009 ke tahun 2020 nah saya main ada pengenalan nilai nama jadi ini nah bulan 2 bulan ini kan sudah keluar di senaker mah aturan
senilai 50 Ah, si jalur perusahaan. Gimana juga yang diperkenakan? oh lo. Anak-anak ketibatan akan diope, anak untuk kesalahan di mana, lalai dan kerjaan tersolima. Jadi ibu dengan 50 orang mati dulu perkenakan jalur perusahaan. Jadi untuk pemerintahan acara yang menurut masyarakat, kau emak berarti dia kan kalau main iku. Ah, Apa ini tanah pengacara ini, kalau tindakan di mana tuh perusahaan mana mana tetap akan luar kalau alasan di mana tuh matok tangan tetap perusahaan bayar. oh lo perjanjian nih tu pengacara sama dia boleh berhasil, sama dia pembagian lah. Sistem bagi dua bang. Bagi dua. Aku udah me. Jadi di mana memang sebenarnya naranya borak terus memang mempunyai area lah memang nasi warung ke jalan terang tuh kelawe. Tolu bulu pitu bulu lo boleh tu pengacara, boleh sama sistem bagi hasil. Memang sebenarnya apa nak orang cerita doa kalau memang soalnya memang. Bahasa asal lo 50-50. Wangan orang pun tolong kepikiran. Belum ada ya sampai soalnya asal mana selesai taruh apa nya kan sekarang selesai. Baca abu masuk aku kuasai, unale museleang. Gati ma pengacara minang toho ising 550. Mga say mana mesti siya besar juga. So na mana rugi. Pesak may pengacara minang toho is. Olo. Ibi perjanjian ini bisa ibi menjalu hepeng. Itu amang do manang tu pengacara. Nah. Coba. Dati ma pengacara mirang to ise ya di mama semana ko siya busa da juga. Ala na kasus mon perusahaan bertahan tang dibayar pesangommu mau tututummu sebetulnya. Ayo ada bang sebenarnya tahu mama asa dong memang sore juga mau tidak tidak asal mabui tidak akan luar punya kulit terus tidak mau tolong Bola jam sostek boleh buat karena pakai kartu di ngapa aturan dah baru bolos resapi secara perusahaan boleh dibuat jam sostek nah boy peraturan dah baru nang naik resign perusahaan mengeluarkan uang jam sostek lo boy di masalah nakin hepengin hepeng muna ya mang artinya alarang masuk kamu di organisasi buruh mana SPC, SBC, mana ngapi di sebuah perusahaan kan hal itu biasanya mediator untuk menyelesaikan non. Jadi boleh masuk tingkat pengacara nggak tingkat dewan istilahnya artinya seolah sudah menakuti perusahaan merasa agak risih dong menghadapi pengacara tersinggung biasanya tong melalui pihak buruh tong. Tersonil cuma kan sangat disayangkan perusahaan dari tempat ini amang ini dan masuk dengan organisasi buruh itu dong. Jadi saranku gati ma pengacara mi memang dia sini terakhir bolo dengan dilik neba di sisong di mana dalam masalah bolo di batalon amang surat kuasa kan dong perjanjian memang masalah pokoknya perjanjian kuasa kalau tangan itu karena si pengacara mendapat hasil dari perjanjian ini perjanjian kami 50%. Di notaris dia ambil surat kuasa nih. Di notaris dia ambil surat kuasa nih. Atas nama ibu rumah saya memang. Iya betul, ala kan biasanya kan di notaris tuh ben surat kuasa.
itu mang itu. Japa jadi notas dia tu sih mau saya mulak baik mah panggil mah tu notarisi asa dibatal surat kuasai. Pembatalan surat kuasa. Unang manut imanan non. Oh, Jika batal do parjolo surat kuasa asa buat benamu tuku pengacara lain. dulu lu tahu masih mana dia banget. Oh lo, nah lu kono pesawan butuh gimana? Kau dipesak do pengacara baru buat mesti pengacara lain. Gimana mang lu mang buat tenun nama mang. Mana? Yalah jual pawo tu mana? Batal hom baba. Jepang itu gimana? Ocir wana tu artinya. Oh, kira-kira dus pernah saya pihak pembatalan surat kuasa. Perjulu Jepang itu pengacarai. Hai batal pak coba surat kuasa nalana. Dalam perkembangan jadi dalam tindak lanjut ni lain menlanjuti kasus ini mau tu mana tu? Nah, so ini tu cara na. Anggo soal sian spiritual do konomu masalah sono kan masalah agak nyata don persoalan don kasus kan di hukum don kan perlu berlaku di son masalah datu manangise membeka pon di sini murni kepintaran kita kejelian kita juga memahami undang-undang ketenagakerjaan. Nah, paham betul buat tung dilik netong do dilik di perusahaan walaupun tidak ada tang masuk amang di organisasi buruh ada deliknya itu juga. Ya, ada di lupa saya terbaca saya itu di pasal mana itu apabila tidak masuk ke organisasi buruh, dia juga bisa menuntut haknya sebagai buruh. Oh, itu tong. Jadi coba pertama ambil jalan putuskan kerjasama surat kuasa dengan si pengacara itu perlu pertama ngecik ruangan non. Nah, untuk selesai baru dulu mau pengacara baru. Nah, lo tong gimana? Unang 50 tong rugi noko 30-70 lah, ya 70-70 mah 70% diamang 70% di mana? Gua lo pengacara orang noni tanpa uang di tanpa hem perjulu gua lo pengacara orang noni ala kalau dibayarkan no ini persoalan mon, bentul nadi, karena memang secara delik hukum jelasnya boleh tuntutan, cuman harus sabar dan paham akan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu suara kuda. Napes nih kasus mon bahwa di bagas tangyaku asal boy terselesaikan dengan baik. Paling holan ini nabu bantu abang. Ada. Oh, lo dah. Jadi au mantan tenaga kerja dah. Jadi agak paham do undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu nah nakin. Jadi pesan pertama saya putuskan jo hubungan dengan pengacara pertama lah Jepang gimana undang melalui telepon Pak Bon ngecik ruangan non ate. Nah baru tuh selesai baru terbang saya surat kuasa ke pengacara yang lain. Nah undang maguga awal si Pak pengacara benar putus saya pihak GB magugain non dah lo ini salah kuda. Oke dah siap-siap dah mudah-mudahan sukses dah. Oras dah. Jadi kalau kita tidak paham soal undang-undang ketenagakerjaan dan tidak ada kita masuk ke organisasi ketenagakerjaan harus hati-hati menuntut hak kita ke satu perusahaan karena apabila kita tidak paham kita akan sulit dan bisa didikte perusahaan akan mencari cara apapun agar pesangon atau apapun itu dari perusahaan ditunda pencairannya dan dilama-lamain. Jadi langkah bagusnya penyelesaian tenaga kerja itu musyawarah dan mufakat. Jangan sampai terlalu jauh memanggil pengacara ini segala macam. Alangkah bagusnya berbicara secara kekeluargaan dengan perusahaan. Dan saya yakin perusahaan manapun itu tidak akan mau bermasalah dengan pencairan hak-hak dari buruh. Ya di zaman sekarang ini karena itu sekarang sudah masa transparansi, tidak lagi disembunyikan, semua jelas perusahaan manapun itu
pasti mencairkan hak buruh itu apabila dijalani dengan musyawarah dan mufakat, ya. Yang kedua, hak buruh itu gugur secara hukum tidak dicairkan apabila dia murni mencuri barang-barang perusahaan atau menjual produk perusahaan, itu tidak akan bisa mendapat pesangon dari perusahaan. Itu satu yang perlu kita pahami dan harus kita ketahui. Pasal pencurian itu murni gugur hak seorang buruh untuk mendapatkan pesangon. Selamat siang buat kita semua. Ini pesan-pesan moral saja dari saya, biar terbantu orang-orang yang dipecat sepihak, yang ada masalah di perusahaan. Pahami dulu sebelum bekerja, pahami dulu undang-undang ketenagakerjaan itu, baca dulu undang-undang itu sebelum bekerja biar tahu apa hak dan kewajibannya. Jadi jangan selalu menuntut haknya saja, kewajibannya di mana. Nah, itu yang harus dipahami apabila bekerja di dalam satu perusahaan, ya. Selamat siang dulu karena ada tamu saya di rumah saya pagi ini. Ada lagi pekerjaan saya membuat minyak si malem-malem hari ini. Salam sehat dari saya Rismon Raja Mangatur Sirait. Horas menjujua, enjujua, rahayu, walujati, namaste, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Horas.